Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Oke, untuk mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu. Bapak akan absen. Untuk mempersingkat waktu, ada nggak teman-teman yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Hadir ya? Hadir semuanya. Di mudah-mudahan perkuliahan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, minggu lalu kita sudah berbicara tentang salah satu materi fikih. Salah satu materi fikih minggu lalu adalah materi Sholat. Saya ingin mereview, apakah Anda masih ingat atau sudah lupa materi minggu lalu? Silakan satu orang untuk menyampaikan. Masih Pak. Jadi yang saya ketahui dari pembelajaran minggu lalu yang kita pelajari tentang sholat, yaitu yang mana makna sholat itu artinya diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah yang makna artinya sholat. Oke, beri tepuk tangan untuk Oke, nah itu tadi materi tentang sholat. Hari ini kita akan berdiskusi juga, kita akan belajar juga salah satu materi fikih, di mana materi fikih ini mengatur tentang kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi. Kira-kira materi apa? Zakat. Materi Zakat. Oke, hari ini sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, kita harus mengetahui kira-kira apa sih tujuan mempelajari mata kuliah ini, tujuan mempelajari materi ini apa? Nah, ada beberapa tujuan daripada kita mempelajari materi ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep zakat dalam Islam. Nah, yang kedua, diharapkan mahasiswa dapat membedakan konsep zakat, kemudian konsep zakat dan infak. Nah, yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menyusun peta konsep pembagian jenis-jenis zakat. Yang terakhir, tentu mahasiswa diharapkan mampu menguraikan hikmah disyariatkannya zakat. Minggu lalu Bapak sudah memerintahkan untuk membagi materinya dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi, untuk menyampaikan tugas makalahnya. Silakan yang bertugas untuk menjadi narasumber, silakan maju ke depan. Baik, di sini saya selaku moderator yang mana kelompok ini akan menjelaskan tentang zakat. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu Larissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep zakat. Zakat itu apa sih? Yang pertama, zakat secara bahasa adalah berarti suci. Yang dimaksud sucinya apa? Yaitu menyucikan atau membersihkan diri dan juga membersihkan harta dari hal-hal yang buruk. Yang tumbuh dan berkembang ini maksudnya karena harta yang dikeluarkan tadi insya Allah akan membawa keberkahan untuk kedepannya. Sedangkan secara istilah, zakat itu diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada kelompok yang berhak atau menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fadilatan minallah wallahu 'alimun hakim. Berarti zakat ini adalah termasuk rukun Islam yang ketiga. Terus jenis-jenis zakat ini ada dua. Yang pertama ada zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal.
selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Nah, selanjutnya beberapa hikmah zakat. Yang pertama ada membersihkan jiwa dari sifat pikir dan cinta berlebihan terhadap harta. Nah, jadi dengan berzakat ini bisa menumbuhkan peduli, kita bisa mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada sesama, terus makin akrab kepada sesama muslim seperti itu. Nah, selanjutnya membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kesimpulannya, dengan memahami pengertian zakat, jenis dan hikmah zakat, diharapkan setiap muslim mampu menjalankan kewajiban ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab. Yang mau bertanya saya persilahkan. Izin bertanya, bagaimana zakat dapat menjadi instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi? Zakat itu bukan cuma soal ibadah, tapi juga mempunyai yang terbesar kepada ekonomi dan juga keadilan sosial. Zakat itu menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan. Nah, nambah kesejahteraan masyarakat dan bikin roda ekonomi itu lebih merata. Artinya bisa membantu. Zakat itu menjadi Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kelas. Oke, tadi sudah mendengar presentasi kelompok 5 tentang konsep zakat secara general, secara umum. Setelah itu, marilah kita perhatikan materi berikut ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita berjumpa lagi untuk membicarakan tentang materi yang berbeda dari materi-materi sebelumnya. Hari ini kita akan berbicara tentang zakat. Apa sih yang dimaksud dengan zakat? Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki yang kita berikan kepada golongan-golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu, dan ini memiliki hukum yang wajib dilaksanakan. Infak dan sedekah memiliki makna mengeluarkan harta untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hukum sunnah. Dan sedekah berbeda dengan infak. Sedekah memiliki makna yang jauh lebih luas yang bisa saja berhubungan dengan yang sifatnya non-materi. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah jadi mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk mensucikan jiwa seseorang pada bulan Ramadan, dan ini hukumnya wajib. Tadi itu materi tentang zakat. Sekarang saya ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang akan saya bagikan. Oke, silakan membuat dua kelompok. Jadi kelompok 1, yang sini kelompok 2. Silakan membuat lingkaran kecil. Silakan berdiskusi materi yang sudah Bapak berikan. Silakan. Jadi kan selama 1 tahun, jadi yang dikeluarkan mungkin dapat persen dari soliditas. Karena mungkin kalau semuanya dikeluarkan. Saya rasa cukup diskusinya untuk hari ini. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan dan silakan dijawab sesuai dengan nama yang muncul di dalam layar wheel spin. Oke, sudah siap? Siap. Ya, Erik, silakan dijawab. Mempunyai sifat kepedulian kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan daripada zakat tersebut. Ada Jawabannya benar, kita berikan tepuk. Setelah ini saya akan memberikan kuis. Kuisnya akan saya kirim ke
link Google Classroom kita, silakan nanti diakses untuk mengukur tingkat kepahaman Anda daripada materi hari ini. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan diskusi kemudian pemaparan materi, tugas untuk minggu depan saya ingin melihat bagaimana Anda menyusun peta konsep pembagian zakat. Silakan Anda kerjakan tugas itu dalam bentuk peta konsep yang akan di-share di sosial media Anda. Jadi silakan buat yang menarik. Rubrik nilainya sudah saya upload di Google Classroom. Apa saja komponen-komponen yang dinilai silakan Anda cermati. Batas penugasannya adalah 1 pekan setelah pertemuan ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, hari ini kita sudah berdiskusi tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki yang memiliki hukum wajib dengan syarat-syarat ketentuan yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan perintah-perintah tersebut sehingga dapat mengambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek atau dalam materi fikih yang terpenting dalam rukun Islam selanjutnya adalah apa? Puasa. Materi itu akan kita diskusikan di minggu yang akan datang. Mari kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.